kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ini dari buku Matematika BSE kelas 8 semester 1 anak-anak. Bab 4 persamaan garis lurus. Ayo kita menggali informasi, ada di halaman 156. Baik, ibu langsung membahas. Ayo kita menggali informasi. Untuk memahami cara menentukan persamaan garis lurus, diskusikan dengan temanmu tentang hal-hal berikut. Yang ke-1, apa yang kalian ketahui tentang kemiringan pada garis lurus? Yang kedua, apa persamaan garis lurus jika kemiringan dan titik yang dilalui diketahui? Baik, ibu bahas. Baik, ibu sudah mengutip tabel yang ada di halaman 156 anak-anak. Di sini ada kolom kemiringan dinyatakan dalam simbol M, titik yang dilalui dan persamaan garis lurusnya. Kita akan mengisi untuk persamaan garis lurusnya anak-anak jika diketahui kemiringan dan juga titik yang dilalui. Baik, kita cermati di sini. Untuk nilai M2, titik yang dilalui adalah 0,0, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Ini dari mana? Asalnya ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalau kemiringan dan titik yang dilalui ini kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus. Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ini. Maka diperoleh Y ini 0,0 garis yang titik yang dilalui ini ibu sebut X1 Y1, maka persamaannya menjadi Y dikurang Y1 nya 0 sama dengan M nya 2, X dikurang dengan X1 nya adalah 0 anak-anak. Nih Y dikurang 0 nih sama dengan Y. Di sini X dikurang 0 itu tetap X, atau ibu buka kurungnya seperti ini, 2 dikali X 2X. Selanjutnya 2 dikali 0 0, berarti dikurang 0. Y sama dengan 2X. Kalau kita cermati ini Y persamaan garis, ini rumus umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX. Jadi cara cepat untuk menentukan garis lurus yang diketahui kemiringan dan titiknya ini melalui titik 0,0, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX. Ini cara cepatnya anak-anak. Jadi kalau di sini tadi kemiringannya M-nya 2, M sama dengan 2 melalui 0,0, persamaan garisnya Y sama dengan M-nya 2X. Sekarang yang kedua, M-nya negatif 2 melalui titik 0,0, berarti persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX, berarti minus 2X. Yang ketiga, nilai M-nya 3, titik yang dilalui 0,0, berarti Y-nya sama dengan MX. M-nya adalah 3, lanjutnya X. Lanjut, sekarang M-nya minus 3, titik yang dilalui adalah 0,0, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX minus 3X. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak, jika suatu garis lurus mempunyai kemiringan M dan melalui titik 0,0, maka persamaan garis lurus tersebut adalah Y sama dengan MX. Baik, ibu sudah mengutip untuk tabel berikutnya anak-anak. Ketahui kemiringannya 0, titik yang dilalui adalah 1,1, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan minus 1. Ini ibu sebut dengan titik X1 Y1 yang dilalui ini. Kita masukkan dulu ke dalam persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang dengan X1. Di sini Y dikurang Y1 nya ini 1 sama dengan M-nya 0. Di sini X dikurang X1-nya 1. Kalau kita cermati, Y dikurang 1 ini sama dengan 0. Ini kalau kita cermati anak-anak, Y dikurang Y1 sama dengan 0 anak-anak.
Y dikurang Y1 sama dengan 0. Kalau ini saya pindah, Ibu pindah, Y sama dengan pindah ruas minus menjadi positif 1. Nilai 1 ini adalah nilai dari Y1 yang Ibu pindah ke kanan anak-anak. Ini adalah nilai Y1. Maka bisa disimpulkan bahwa persamaan garis lurus ini Y sama dengan Y1. Jadi kalau Y1-nya di sini ini positif 1, maka persamaan garis lurus ini salah anak-anak. Bukan Y sama dengan minus 1, melainkan Y sama dengan plus 1. Nih, Y sama dengan plus 1, atau cukup Y sama dengan 1. Penulisannya seperti ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa suatu garis lurus kalau kemiringannya 0, ini garis lurus itu berupa garis horizontal atau garis yang sejajar dengan sumbu X. Kalau di sini sumbu X, yang di sini sumbu Y, maka garis itu sejajar sumbu X anak-anak. Nilai Y-nya tetap yaitu 1. Di sini tadi melalui titik 1,1 di sini. Titik 1,1. Ini garisnya horizontal, ini adalah garis Y sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kemiringannya 0, titik yang dilalui minus 1 yang perlu kita cermati yang ada di sini. Ini tidak perlu anak-anak, yang absisnya tidak perlu, yang penting ordinatnya di sini. Ini minus 1-nya. Ini. Maka persamaan garis lurusnya adalah langsung Y sama dengan Y1 anak, berarti Y sama dengan minus 1. Ini garisnya sudah Ibu gambarkan di sebelah kanan. Garisnya horizontal melalui titik minus 1 di sini. Ini selanjutnya ini disebut dengan garis Y sama dengan minus 1. Dari sini bisa kita simpulkan anak-anak, jika suatu garis lurus mempunyai kemiringan atau M sama dengan 0, maka garis lurus tersebut sejajar dengan sumbu X atau berupa garis horizontal. Di sini tambahan penjelasannya. Jika suatu garis lurus mempunyai kemiringan M sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan Y1. Baik, Ibu mengutip tabel berikutnya anak-anak. Sekarang kemiringannya 1, titik yang dilalui adalah 0,2. Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan X ditambah 2. Ini kita masukkan dulu ke dalam persamaan. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang dengan X1. Untuk lebih mudahnya ini Ibu ubah persamaannya, Ibu pindahkan Y sama dengan, ini Ibu buka kurungnya, M dikali X, MX, M dikali X1 minus X1 berarti minus MX1. Selanjutnya Y1 Ibu pindah ruas, ini minus menjadi plus Y1 di sini. Ini berarti sama dengan, kalau ini X1, Y1-nya 0 dan 2, maka Y sama dengan M-nya di sini 1 dikali dengan X, ini dikurang dengan M-nya tadi 1 dikali dengan X1-nya 0 anak-anak, dikali dengan 0 ditambah dengan Y1-nya 2 di sini. Sama dengan X dikurang dengan 1 dikali 0, 0 ditambah dengan 2. Sama dengan X ditambah dengan 2. Ini Y sama dengan X plus 2. Ini kalau kemiringannya 1. Sekarang kalau kemiringannya 2, titik yang dilalui 1 minus 2. Kita masukkan langsung ke sini anak-anak, yang bawah sini. Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah dengan Y1 sama dengan M-nya 2 dikali di sini X, 2 dikali X dikurang di sini X1 Y1 dikurang dengan M-nya 2 dikali X1-nya adalah 1 ditambah dengan Y1-nya adalah minus 2 sama dengan 2 dikali X2. X ini dikurang dengan 2 kali 1 2 ditambah minus 2 itu dikurang 2. Y sama dengan 2X minus 4 di sini.
Jadi persamaan garis lurusnya di sini Y sama dengan 2X dikurang dengan 4. Baik, jika suatu garis lurus mempunyai kemiringan M dan melalui titik X1 Y1, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah dengan Y1. Bisa juga kita gunakan rumus ini, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Ibu lanjut membahas anak-anak. Gambarlah grafik persamaan garis lurus dengan gradien berikut. Baik, untuk soal A, M sama dengan minus 1/2 atau minus setengah. Perlu anak-anak ketahui bahwa nilai M atau gradien itu adalah perubahan nilai Y atau delta Y per perubahan nilai X atau delta X. Di sini Ibu beri kuncinya di sebelah kanan. Untuk delta Y, ke atas ini bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Selanjutnya untuk delta X, ini ke kanan, ini bernilai positif, kalau ke kiri ini bernilai negatif. Baik, sekarang kita mulai dari gradien yang A. M sama dengan minus setengah. Ibu mengambil titik di sini 6,0. 6,0 kalau gradiennya setengah berarti minus setengah, berarti ini ke atas 1. Di sini ke atas 1, ke atas, ini ke atas 1, di sini positif 1. Selanjutnya di sini minus 2 anak-anak. Ini minus 2, berarti X-nya di sini ke kiri 2. 1, 2, ke kiri 2. Di sini sudah ada 2 titik, 6,0 dan 4,1 di sini. Selanjutnya kita dari 2 titik ini kita hubungkan sehingga membentuk suatu garis lurus di sini. Nanti anak-anak harus membuatnya harus tepat anak-anak. Mungkin kalau Ibu agak kurang tepat. Nih, garis ini memiliki gradien. Ini garis A ini memiliki gradien minus 1/2. Nih, anak-anak boleh mengambil titik lain, tidak harus sama dengan Ibu. Selanjutnya untuk soal B, di sini gradiennya M sama dengan minus 1. Minus 1 ini sama dengan minus 1/1 anak-anak. Ini Ibu ambil dulu di sini. Ibu misalkan ambil titik 8,0 di sini. Di sini berarti plus 1 ini naik 1. Naik 1 di sini, naik 1 ke atas 1, selanjutnya minus 1 ke kiri 1. Dari sini ke sini, ini minus 1 di sini. Berarti ini melalui titik 8,0, 7,1. Selanjutnya kita hubungkan 2 titik tadi dengan garis, membentuk garis lurus anak-anak. Ini kita hubungkan, ini membentuk garis lurus. Kalau sudah, Ibu beri dulu hurufnya. Ini adalah garis dengan gradien minus 1 anak-anak, ini garis B. Lanjut Ibu ke yang C. M sama dengan minus 2. Kalau minus 2 ini artinya minus 2/1 anak-anak. Ini Ibu ambil titik 2 di sini. Titik 2,0 di sini. Ini Ibu beri contoh 2,0, berarti ini Ibu tulis dulu aja ke atas 2. Dari 2,0 ini ke atas 2. 1, 2, selanjutnya minus 1. Ke kiri 1, ke kiri 1 di sini. Berarti sudah ada 2 titik, yaitu 2,0 dan 1,2. Selanjutnya dari 2 titik ini kita hubungkan membentuk garis lurus di sini. Ini sudah, sekarang ini sudah terbentuk satu garis yang memiliki gradien minus 2. Ini adalah garis C. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang untuk soal D, M sama dengan 1/2. Berarti ini kalau di sini 1, berarti Ibu ambil titik di sini anak-anak, titik minus 6,0 biar tidak terlalu ke kanan semua. Di sini minus 6,0, berarti kalau di sini 1 positif berarti naik 1 ke atas 1,
ini 2 di sini, 2 di sini berarti positif, berarti ke kanan 2, ke atas 1, ke kanan 2, 1, 2 di sini titiknya. Di sini berarti sudah ada titik minus 6,0 dan 4 minus 4,1 anak-anak di sini nih. Ini minus 4,1. Selanjutnya ini kita buat garisnya anak-anak. Dari sini kita buat garisnya. Ini adalah garis yang berwarna hijau, ini adalah garis D. Garis D dengan gradien setengah. Lanjut sekarang yang E, M sama dengan 1. Ibu mengambil titik di sini. Minus 8,0, gradiennya 1 itu 1 per 1 anak-anak, berarti naik 1 ke kanan 1. Naik 1 ke kanan 1 di sini. Ini selanjutnya berarti minus 7,1 anak-anak. Selanjutnya kita dari 2 titik ini kita buat garis lurusnya anak-anak, kita hubungkan. Kita buat garis lurusnya di sini. Ini sudah. Ini merupakan garis E anak-anak. Ibu tulis dulu. Yang merah muda ini adalah garis E dengan gradien 1. Selanjutnya yang F, M-nya sama dengan 2, ini sama dengan 2 per 1. Ibu ambil titik di sini minus 2. Di sini minus 2 berarti 2, berarti 2 plus ini dari minus 2,0 ini ke atas 2 ke kanan 1. Nih ke atas 2 ke kanan 1. Ini di sini titik minus 1,2. Selanjutnya ini kita hubungkan 2 titik membentuk 1 garis lurus di sini. Nih, sudah terbentuk garis F di sini, tulis garis F di sini dengan gradien 2. Nih, kalau kita cermati, perhatikan garis yang telah kalian gambar. Untuk garis A, B, C, garis A, B, dan C di sini, kalau kita lihat kemiringannya, dia itu dari kiri bawah, dari kanan bawah ke kiri atas anak-anak arahnya. Dari kiri bawah ke kanan atas atau condongnya ke kiri, tidak tegak. Dari arah tegak ini condongnya ke kiri. Garis B juga anak-anak, ini dari kiri, dari kanan bawah ke kiri atas. Demikian juga dengan garis C, dari kanan bawah ke kiri atas. Ini kemiringannya atau M-nya semuanya bernilai negatif, condongnya ke kiri. Sedangkan kalau untuk garis D, E, F ini M-nya bernilai positif semua. Setengah, 1, dan 2 ini kemiringannya ke kanan, arah kanan atas anak-anak. Ini untuk C ini ke kanan atas, untuk D ke kanan atas ini. Selanjutnya untuk E juga ke kanan, selanjutnya untuk F juga. Jadi bagaimanakah kemiringan garis tersebut? Baik, garis yang memiliki kemiringan atau gradien negatif condong ke kiri, condongnya ke kiri. Sedangkan garis yang memiliki kemiringan atau gradien positif condong ke kanan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.